Menurut KBBI, ejaan adalah kaidah, cara menggambarkan bunyi-bunyi atau kata kalimat dan sebagainya dalam bentuk tulisan atau huruf-huruf serta penggunaan tanda baca. Sebelum dibakukan menjadi EYD, ejaan bahasa Melayu atau Indonesia mengalami beberapa perubahan. Berikut ada beberapa perubahan yang terjadi dari waktu ke waktu, yaitu yang pertama, ejaan Van Ophuijsen, yang kedua ejaan Republik atau ejaan Soewandi, yang ketiga ejaan Pembaharuan, yang keempat ejaan Melindo, yang kelima ejaan LBK atau Lembaga Bahasa dan Kesusastraan, yang keenam ejaan yang disempurnakan atau EYD, dan yang ketujuh ejaan Bahasa Indonesia atau EB. Berikut penjelasan mengenai ejaan-ejaan yang berubah dari waktu ke waktu. Ejaan Van Ophuijsen. Ini merupakan pedoman resmi ejaan pertama yang diterbitkan pada tahun 1901. FYI, bahasa Indonesia waktu itu masih disebut sebagai bahasa Melayu. Bisa ditebak dari namanya, ejaan ini disusun oleh orang Belanda bernama Charles A. Van Ophuijsen dan dibantu oleh Engku, Nanawi Gelar Soetan, Mamoer, dan Muhammad Taib Soetan Ibrahim. Ciri-ciri ejaan Van Ophuijsen. Huruf J. Contoh penggunaan dalam kata jam atau sajam. Oe. Contoh penggunaan dalam kata kamoe atau oe moer. Contoh ejaan Van Ophuijsen. Kata koe atau koe, kau, ke, se, dan ditulis serangkai dengan kata yang mengikutinya. Contoh, koe pakai, kau lihat seekor ke masjid diambil. Yang kedua, kata poin dihubungkan dengan kata sebelumnya. Contoh, sekali poin, akoe tidak sudi datang ke rumah kau. Ejaan Republik atau ejaan Soewandi pada tahun 1947 sampai 1972. Ejaan ini disebut sebagai ejaan Soewandi karena diresmikan pada tanggal 17 Maret 1947 oleh Menteri Pengajaran, Pendidikan, dan Kebudayaan saat itu, yaitu Mr. Raden Soewandi, menggantikan ejaan Ophuijsen. Sebenarnya nama resminya adalah ejaan Republik, namun lebih dikenal dengan ejaan Soewandi. Ejaan Soewandi sendiri memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Ciri yang pertama, huruf vokal OE diganti menjadi U. Contohnya, atoeran ditulis menjadi aturan. Contoh yang kedua, pengulangan pada kalimat diberi angka 2. Contohnya ikan-ikan. Dan contoh yang ketiga, kata dasar huruf E boleh dihilangkan. Contoh, menteri menjadi menteri. Namun kata berimbuhan tidak dihilangkan. Contoh, perangkap tidak boleh menjadi perangkap. Itulah ciri-ciri dan contoh dari ejaan Soewandi. Ejaan Pembaharuan. Melalui Kongres Bahasa Indonesia kedua di Medan tahun 1954, Profesor Muhammad Yamin menyarankan agar ejaan Soewandi disempurnakan. Pembaharuan yang disarankan panitia yang diketuai Prijono dan Eka Topo antara lain membuat standar satu fonem atau satu huruf dan diftong. Ciri-ciri ejaan pembaharuan: ai, oi, au, berubah penulisannya menjadi ai, oi, a. Contoh, santai menjadi santai. Yang keempat, ejaan Melindo. Melindo ini akronim dari Melayu Indonesia. Draft penyusunan ejaan ini disusun pada tahun 1959 atas kerjasama Indonesia dan Persekutuan Tanah Melayu, yang dalam hal ini adalah Malaysia. Perubahan yang diajukan dalam ejaan ini tidak jauh berbeda dari ejaan pembaharuan. Ejaan Melindo ini bertujuan
bertujuan untuk menyeragamkan ejaan yang digunakan kedua negara. Secara Indonesia dan Malaysia bahasanya mirip-mirip. Tapi sayangnya ejaan ini pun gagal diresmikan akibat ketegangan politik antara Indonesia dan Malaysia waktu itu. Ciri-ciri ejaan Malindo adalah gabungan konsonan T/C seperti pada kata cinta diganti menjadi C, yaitu menjadi cinta. Juga gabungan konsonan J seperti Jonja diganti dengan huruf J yang sama sekali masih baru. Contoh ejaan Malindo adalah sejajar sebagai pengganti sejatjar, mencuci sebagai pengganti mencuci. Ejaan LBK, Lembaga Bahasa dan Kesusastraan. Ejaan ini bisa dibilang adalah lanjutan dari ejaan Melindo yang gak jadi itu. Penelitiannya masih campuran antara Indonesia dan Malaysia dan dibentuk pada tahun 1967. Isinya juga gak jauh berbeda dari ejaan yang disempurnakan yang akan dijelaskan selanjutnya. Hanya ada perbedaan di ciri-ciri ejaan LBK, Lembaga Bahasa Kesusastraan. Huruf TJ diganti J, J diganti Y, NJ diganti NY, SJ menjadi CY, dan CH menjadi KH. Huruf asing ZY dan F disahkan menjadi ejaan bahasa Indonesia. Hal ini disebabkan pemakaian yang sangat produktif. Huruf E tidak dibedakan pepet atau bukan. Alasannya tidak banyak kata yang berpasangan dengan variasi huruf E yang menimbulkan salah pengertian. Ejaan yang disempurnakan atau EYD. Ejaan ini berlaku sejak tahun 1972 sampai dengan 2015. Di antara deretan ejaan di atas, EYD ini yang paling awet. Juga ejaan ini mengatur secara lengkap tentang kaidah penulisan bahasa Indonesia, antara lain tentang unsur bahasa serapan, tanda baca, pemakaian kata, pelafalan huruf, penggunaan huruf kapital, dan penggunaan cetak miring. 7. Ejaan Bahasa Indonesia atau EBI. Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2015 tentang Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia, EBI pun resmi berlaku sebagai ejaan baru bahasa Indonesia. Katanya, latar belakang diresmikan ejaan baru ini adalah karena perkembangan pengetahuan, teknologi, dan seni sehingga pemakaian bahasa Indonesia semakin luas. Ejaan ini menyempurnakan EYD, terutama dalam hal penambahan diftong, penggunaan huruf kapital, dan cetak tebal. Huruf diftong yang berlaku antara lain ai, au, e, oi. Lafal huruf E menjadi 3 jenis, contohnya seperti pada lafal petak, kena, militer. Penulisan cetak tebal untuk menegaskan bagian tulisan yang sudah ditulis miring dan bagian-bagian karangan seperti judul, bab, dan subbab. Huruf kapital pada nama julukan seseorang, contohnya Pak Haji Bahrudin. Demikianlah pembahasan mengenai ejaan-ejaan yang berkembang dari dulu hingga sekarang.